Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 18 November tahun 2024. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September tahun 2016. Saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan ada 9 item, kata Titin Prialianti. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Tanggal 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya, saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Tapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Kan yang dihukum dari Polsek Talun, beber Titi. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing telah mengungkap anak buah Ibtu Rudiana yang sudah diberi sanksi di sidang kode etik Polri karena kasus Vina Cirebon. Disebutkan Parulian, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polres Cirebon Kota ini menjalani sidang kode etik Polri karena diduga telah melakukan pelanggaran prosedur saat proses penangkapan yang sewenang-wenang. Lantas, seperti apa profil Uli Parulian? Melansir dari laman Komnasyam Go.id, Uli merupakan koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisioner Pengawasan. Pendidikan terakhirnya adalah Doktor Ilmu Hukum, S3, Universitas Brawijaya. Disebutkan Parulian, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polres Cirebon Kota ini menjalani sidang kode etik Polri karena diduga telah melakukan pelanggaran prosedur saat proses penangkapan yang sewenang-wenang. Saat ditanya siapa nama anak buah Ibtu Rudiana ini, Uli enggan mengungkapkan. Namun, dia menyebut anak buah Ibtu Rudiana ini telah meninggal dunia. Selain anak buah Ibtu Rudiana ini, Bid Propam Polda Jabar juga sudah memberikan sanksi etik kepada petugas tahanan yang diduga melakukan kekerasan terhadap para tersangka yang saat ini sudah terpidana, serta penyidik yang tidak memberikan akses bantuan hukum kepada tersangka. Hal ini selaras dengan temuan Komnas HAM, yang memang menemukan nama-nama mereka dalam proses penyelidikan yang dilakukannya. Pernyataan Parulian Sihombing ini disangsikan kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon, Titin Prialianti. Titin Prialianti menyebut pihaknya tidak pernah mendapat pemberitahuan adanya sidang kode etik tahun 2017 terkait pengaduan yang dilakukan. Dijelaskan Titin, pada September 2016 dia sudah melaporkan adanya dugaan penyiksaan yang dialami 8 terpidana saat pemeriksaan di Polres Cirebon Kota. Justru, Titin mendengar yang telah diberikan sanksi oleh Bid Propam Polda Jabar adalah anggota polisi Polsek Talun yang telah menyatakan bahwa tahun 2016 adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Polisi ini dihukum karena telah salah menafsirkan peristiwanya. Titin mengaku, informasi itu telah dikonfirmasi ke penyidik saat Saka Tatal diperiksa kembali terkait kasus Peggy Setiawan pada 2024. Saat itu, kepada penyidik, Titin mengaku bahwa sudah lapor ke Propam pada 2016 terkait penyiksaan yang dialami Saka Tatal. Penyidik yang memeriksa Saka Tatal menyatakan bahwa sudah ada hukuman yang diterima oleh anggota. Mendengar itu, Titin langsung menyela dengan menyebut bahwa yang dihukum adalah anggota Polsek Talun yang dianggap salah menafsirkan kasus Vina sebagai kecelakaan lalu lintas. Terkait kesangsian Titin ini, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing meminta Titin untuk meminta secara resmi ke Bid Propam Polda Jabar atau ke Polres Cirebon Kota.